Berikut adalah alat dan bahan. Alatnya yaitu wadah, sendok, senter, buku, lumpang dan alu, gelas kimia, dan batang pengaduk. Yang termasuk ke dalam bahan yaitu air, cuka, garam, sirup, santan, sabun, tinta, kopi, kapur, minyak, susu cair, dan jeruk nipis. Yang pertama ada efek tindal. Efek tindal terbagi menjadi dua bagian, yaitu pengertian dan langkah-langkah uji coba. Pengertiannya adalah efek tindal merupakan gejala penghamburan cahaya ketika bahan disinari oleh cahaya. Ketika cahaya dilewatkan melalui larutan, maka cahaya akan diteruskan. Langkah-langkahnya yaitu simpan kertas kosong di belakang wadah larutan, lalu lewatkan cahaya melalui larutan dari depan. Yang pertama ada larutan sirup dan larutan cuka. Lalu ada juga larutan garam. Lakukan langkah-langkah pada larutan cuka, larutan garam, dan larutan sirup. Uji coba ini tergolong larutan karena 1. Larutan merupakan salah satu jenis campuran homogen yang terdiri atas zat pelarut dan zat terlarut. Yang kedua, larutan bersifat transparan atau jernih dan dapat ditembus cahaya. Yang ketiga, semua larutan yang dicampur tidak dapat dipisahkan. Yang keempat, partikel sangat kecil. Yang kelima, tidak ada endapan. Yang keenam, stabil. Berikutnya ada larutan sabun, larutan santan, dan larutan tinta. Lakukan juga langkah-langkah di awal pada santan cair, larutan sabun, dan larutan tinta. Uji coba ini tergolong koloid karena 1. Koloid merupakan campuran yang bersifat antara larutan dan suspensi. Komponen penyusunnya dapat dilihat dengan penggunaan mikroskop. Yang kedua, pencahayaan buram bahkan tidak nampak atau suspensi bisa transparan atau jernih yang menyebabkan cahaya terhamburkan. Yang ketiga, tidak dapat disaring kecuali penyaring ultra. Yang keempat, partikel lebih besar dibandingkan dengan larutan. Yang kelima, tidak ada endapan. Yang ketujuh, sukar terpisah atau relatif stabil. Lalu ada larutan kopi dan larutan kapur. Lakukan langkah-langkah yang sama pada larutan kopi dan air kapur. Uji coba ini tergolong suspensi karena suspensi adalah campuran heterogen yang dapat terlihat antara komponennya tanpa mikroskop. Yang kedua, partikel suspensi dapat disaring oleh saringan. Yang ketiga, terdapat endapan yang disebabkan oleh gravitasi. Yang keempat, tidak memancarkan cahaya karena buram. Yang kelima, tidak stabil. Lalu ada koloid pelindung. Pengertian koloid pelindung adalah suatu bentuk cairan kasar yang ditambahkan pada suatu sistem koloid agar stabil. Fungsinya untuk melindungi koloid yang diberi koloid pelindung lebih stabil. Uji coba, larutkan minyak dan air dicampurkan dengan deterjen cair dan sabun cuci piring yang merupakan koloid pelindung. Penjelasannya, ketika minyak dimasukkan ke dalam air, maka minyak akan naik ke atas dan tidak menyatu dengan air. Larutan tidak stabil. Namun, penambahan deterjen dan sabun cuci piring mampu menyatukan minyak dan air yang membuat larutan menjadi stabil. Yang ketiga, ada koagulasi atau pengentalan. Pengertiannya adalah proses pengumpalan partikel koloid karena menambahkan bahan kimia sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membuat endapan karena adanya gaya gravitasi. Uji cobanya menggunakan menggunakan cuka, juga menggunakan jeruk lemon. 1. Susu cair dicampur dengan cuka. Yang kedua, susu cair dicampur dengan perasan jeruk nipis. Uji coba bersifat koagulasi. Berikut adalah penjelasannya. Susu mengandung protein. Jika direaksikan dengan asam akan terjadi gumpalan yang terjadi karena molekul protein yang didenaturasi atau dirusak membentuk suatu massa solid.
Ada kesimpulan dari hasil praktikum, yaitu yang pertama, efek Tyndall yang termasuk ke dalam larutan adalah sirup, cuka, dan larutan garam. Yang termasuk koloid ada air, sabun, tinta, dan santan cair. Yang termasuk suspensi, kopi, dan kapur. Yang kedua adalah koloid pelindung, yaitu sabun cuci piring dan deterjen cair. Yang ketiga adalah koagulasi, adalah penggumpalan susu karena asam cuka dan penggumpalan susu karena perasan jeruk nipis.